Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wa bihi nasta'inu ala umuri dunya waddin. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Qala Allah Ta'ala fi kitabihil karim. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Qala rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli, amma ba'du. Fala haula wala quwwata illa billahil aliyyil azim. Alhamdulillah, pada kesempatan kali ini kita bisa melanjutkan kajian kita tentang kitab Ad-Tibyan fi Adabi Hamalatil Quran, yang mana kitab tersebut adalah dikarang oleh Al-Imam An-Nawawi seperti yang sudah kita jelaskan pada pertemuan yang lalu. Baiklah, kita akan melanjutkan kajian tentang bab fadilah atau keutamaan membaca Al-Quran atau orang-orang yang hafal Al-Quran. Kita akan langsung kepada pembahasan selanjutnya. Bismillahirrahmanirrahim. Wa an Abi Umamah Al-Bahili radhiyallahu anhu qala sami'tu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yaqul. Ini hadis dari Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Beliau bersabda, Iqra'u maca sira kabeh Al-Qur'ana ing Al-Qur'an. Fa innahu mongko seduhune Al-Qur'an iku yakti bakal teka apa Al-Qur'an yaumal qiyamati ing dalem dina kiamah syafi'an halinulungi ashabihi maring pira-pira wong kang maca Al-Qur'an. Rawahu Muslim. Jadi hadis ini adalah riwayat dari Imam Al-Muslim. Dari hadis ini dapat kita pahami bahwa Nabi kita bersabda Iqra'ul Qur'an, bacalah Al-Qur'an, karena sesungguhnya fa innahu ya'ti yaumal qiyamati syafi'an li ashabi, karena sesungguhnya nanti Al-Qur'an itu pada hari kiamat akan memberi syafaat kepada orang-orang yang membaca Al-Quran. Itu artinya Al-Quran yang kita baca sekarang di dunia ini nanti di hari kiamat akan memberi syafaat kepada kita. Penting kita mengharap syafaat. Karena apa? Karena amal-amal kita, perbuatan kita, ketika kita timbang antara diterima dan tidaknya, maka tentu saja kira-kira banyak ditolaknya. Karena apa? Karena setiap amal itu memerlukan yang namanya ikhlas. Itu karena perintahnya adalah seperti banyak dawuh di dalam Al-Qur'an Karim itu tentang kita harus ikhlas dalam beramal. Allah dawuh wa ma umiru illa liya'budullaha mukhlishina lahuddin. Jadi memang Allah ini tidak memerintahkan kepada kita kecuali beribadah kepada Allah murni karenanya, murni karena Allah Subhanahu wa taala. Ketika kita beramal dituntut untuk murni kepada Allah Subhanahu wa taala, tentunya sangat sulit sekali. Karena di dalam hati kita ada riya, ada ujub, dan sebagainya. Maka kita banyak berharap kepada syafaat, entah itu dari sholawat ataupun dari Al-Quran yang kita baca. Makanya Nabi dawuh, Iqra'ul Quran, bacalah Al-Quran, karena sesungguhnya nanti itu akan memberi syafaat kepada kita. Dan seterusnya di hadis yang lain, Nabi juga bersabda, La hasada illa fisnataini. La hasada, ora ana drengki iku maujud illa fisnataini
kejaba ing dalem wong loro. Rajulun rupane wong atahu kang paring ing rajul sapa Allahu Allah Al-Qur'ana ing Al-Qur'an. Fahuwa mongko utawi rajul iku yakumu jumenengi ngibadah sapa rajul bihi kelawan Al-Qur'an ana al-laili ing dalem pira-pira wengi wa ana an-nahari lan ing dalem pira-pira mangsa rina. Wa rajulun lan wong lanang atau seseorang atahu kang paring ing rajul sapa Allahu Allah malan ing bondo. Bahwa mangko utawi rajul iku yungfikuhu nafaqahake sapa rajul ing mal ana al-laili ing dalem mangsa wengi wa ana an-nahari lan ing dalem mangsa rina. Rawahu Al-Bukhari wa Muslim. Di hadis ini Nabi kita menjelaskan la hasada illa fisnata ini. Janganlah kalian dengki kecuali kepada dua orang. Jadi hasud itu ada yang diperbolehkan. Jadi janganlah kalian itu hasud kecuali kepada dua orang atau dua golongan. Yang pertama, rajulun atahullahul Qur'an fahuwa yakumu ana al-laili wa ana an-nahar. Yang pertama adalah seseorang yang oleh Allah diberi Al-Qur'an, yang mana dengan Al-Qur'an tersebut mereka membacanya tiap siang dan malam. Dan yang kedua adalah seseorang yang oleh Allah diberi harta benda, yang mana dengan harta benda tersebut seseorang tersebut menafkahkan hartanya untuk kebaikan, untuk kemaslahatan di siang hari ataupun malam hari. Inilah dua perkara yang oleh Rasul kita boleh iri, boleh hasud. Karena apa? Karena dua perkara tersebut adalah sesuatu yang baik. Jadi kalau bisa kita itu jangan hasud kecuali kepada dua perkara. Jadi ketika orang tersebut oleh Allah diberi karunia dapat membaca Al-Quran siang, malam, dan orang tersebut oleh Allah diberi lagi suatu anugerah yakni harta benda, yang mana harta benda tersebut dinafkahkan siang dan malam, maka dua itulah yang seharusnya kita itu hasud. Kita itu ingin mengerjakan hal tersebut. Itulah maksud dari kata-kata la hasada illa fisnataini. Jadi kita itu jangan hasud, jangan dengki kecuali atas dua perkara tersebut, yakni seperti yang sudah dijelaskan tadi. Dan lagi Imam An-Nawawi juga memunculkan sebuah hadis yang mana hadis tersebut dari Abdullah bin Mas'ud radhiyallahu anhu dengan lafal yang agak berbeda. Kanjeng Nabi dawuh, la hasada illa fisnataini. La hasada ora ana drengki iku maujud illa fisnataini kejaba ing dalem wong loro. Rajulun rupane wong. Jadi rajulun di sini itu bukan hanya lelaki tetapi seseorang. Bisa laki-laki, bisa perempuan. Cuman kalau bahasa Jawanya biasanya memaknai rajulun rupane wong lanang. Tetapi maksudnya adalah seseorang. Bisa laki-laki, bisa perempuan. Rajulun rupane wong atahu kang paring ing rajul sapa Allahu Allah malan ing bondo fasallallahu mongko nguwasaake sapa Allah ing rajul ala halakatihi ing ngatasé ngrusak ing mal fil haqqi ing dalem perkara bener. Wa rajulun lan wong lanang
atahu kang paring ing rajul sapa Allahu Allah hikmatan ing ilmu kang manfaat fahuwa mongko utawi rajul iku yaqdi mutusi hukum sapa rajul biha kelawan hikmah wa yu'allimuha lan mulang sapa rajul ing hikmah yakni ilmu. Dan di hadis ini redaksinya agak berbeda tetapi intinya hampir sama. Kita oleh Kanjeng Nabi disuruh untuk tidak hasud kecuali terhadap dua perkara, yakni kita diperintah oleh Rasul untuk ingin melakukan dua perkara tersebut. Ketika ada orang melakukan itu, kita disuruh untuk hasud, untuk ingin melakukan. Apa itu? Yaitu rajulun atahullahu malan fasallallahu ala halakatihi fil haqq. Yakni seseorang yang oleh Allah diberi harta dan dengan harta tersebut, harta itu habis untuk perkara yang hak. Yang kedua, rajulun atahullahu hikmatan fahuwa yaqdi biha wa yu'allimuha. Yang kedua adalah seseorang yang oleh Allah diberi ilmu hikmah atau ilmu yang bermanfaat, yang mana dengan ilmu tersebut seseorang akan melakukan sebuah langkah-langkah atau perlakuan dengan didasari ilmu. Dan wa yu'allimuha, dan seseorang yang mana dengan ilmu tersebut mereka mau mengajarkan ilmu-ilmunya. Itulah dua perkara yang seyogyanya kita itu mempunyai rasa iri, hasud untuk bisa melakukan dua perkara tersebut. Karena apa? Karena dua perkara tersebut adalah sesuatu yang sangat mulia di mata Allah Subhanahu wa Ta'ala. Itu tentu saja termasuk hikmahnya atau keunggulannya ketika kita itu diberi ilmu dan mau mengajarkannya. Dan di hadis yang lain, wa an Abdullah bin Mas'ud radhiyallahu anhu qala, ini hadis juga akan membahas tentang keutamaan atau fadilah-fadilah tentang membaca Al-Qur'an. Qala ngendika sapa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, dawuh Kanjeng Nabi, man utawi sapa wong iku qira'a maca sapa man harfan ing huruf siji min kitabillahi ta'ala, saking kitabe Allah ta'ala yakni Al-Qur'an, falahu mongko iku keduwe man hasanatun utawi kebagusan, wal hasanatu utawi kebagusan siji iku bi asyri amzaliha, kelawan den dikelake pira-pira padane 10 hasanah. La aku orang ngucap sapa ingsun Kanjeng Nabi, alif lam mim ing utawi alif lam mim iku harfun huruf siji, walakin tetapine alifun utawi alif iku harfun huruf siji, walamun lan utawi lam iku harfun huruf siji, wa mimun utawi mim iku harfun huruf siji. Rawahu Abu Isa Muhammad bin Isa Ad-Tirmidzi wa qala hasan dan sahih. Jadi juga sahih dan hasan. Kedudukannya adalah sahih dan hasan. Dalam hadis ini Kanjeng Nabi menjelaskan man qara'a harfan min kitabillahi ta'ala falahu bihi hasanatun. Barang siapa yang membaca satu huruf daripada kitabnya Allah Subhanahu wa Ta'ala, maka Allah akan memberi satu kebaikan. Wal hasanatu bi asyri amsalihha, dan satu kebaikan tersebut
dilipat gandakan sampai 10 kali lipatan. Kanjeng Nabi dawuh la aqulu alif lam mim harfun. Saya Kanjeng Nabi tidak berucap alif lam mim itu satu huruf, tidak. Tetapi alif itu satu huruf, lam itu satu huruf, mim itu satu huruf. Coba kita bayangkan, kita hitung. Ketika satu huruf itu 10 kebaikan. Ketika kita membaca alif lam mim itu berarti kita mendapatkan 30 kebaikan. Bagaimana ketika kita membaca surah Al-Fatihah? Bismillahirrahmanirrahim. Tentu saja banyak sekali kebaikan-kebaikan yang akan kita dapatkan. Apalagi ketika kita membaca surah Al-Fatihah di dalam sholat, itu tentu saja akan lebih banyak. Karena apa? Karena membaca Al-Quran itu yang paling baik tempatnya adalah di dalam sholat. Dan ketika berdiri, itu yang paling afdol. Itu yang paling afdol. Ketika kita membaca Al-Fatihah satu kali saja, kita tinggal menghitung hurufnya, terus kita kalikan 10 kebaikan. Sudah Masya Allah, sudah sangat banyak sekali kebaikan-kebaikan yang akan kita dapatkan ketika kita membaca Al-Quran. Itu juga adalah bentuk anugerahnya Allah Subhanahu wa Ta'ala yang diberikan kepada hambanya, yang mana ketika hamba tersebut mau membaca Al-Quran. Itu juga termasuk fadilah dalam membaca Al-Quran. Dan lagi kitab ini Imam An-Nawawi menampilkan sebuah hadis lagi tentang keutamaan atau orang-orang yang sibuk hari-harinya untuk membaca Al-Quran. Wa an Abi Sa'id Al-Khudri radhiyallahu anhu anin Nabi sallallahu alaihi wasallam qala ngendika sapa Kanjeng Nabi yaqulu dawuh sapa Ar-Rabbu subhanahu wa ta'ala. Berarti ini hadis qudsi yang dawuh Allah Subhanahu wa ta'ala cuma lewat Kanjeng Nabi. Ini namanya adalah hadis qudsi. Allah dawuh man utawi sapa wong iku saghalahu nungkulake ing man apa Al-Qur'an wa zikri lan eling ing ingsun an mas'alati anduh saking nyuwun ing ingsun. Maksudnya adalah ketika ada seseorang kesibukannya itu membaca Al-Quran, menghafal Al-Quran, sampai-sampai beliau itu lupa berdoa, itu bagaimana? Maka ataituhu mongko paring sapa ingsun ing man afdhalama ing luweh bagus-baguse perkara, utawa luweh utama-utamane perkara. Wa kang paring sapa ingsun as-sailina ing pira-pira wong kang nyuwun. Wa fadlu kalamillahi subhanahu wa ta'ala utawi utamane dawuh Allah subhanahu wa ta'ala ala sairil kalami ngalahake ing atase sekerine pira-pira kalam. Iku kafadlillahi ta'ala kaya keutamane Allah ta'ala ala khalqihi ngungkuli utawa ngalahake ing atase makhluke Allah subhanahu wa ta'ala. Rawahu At-Tirmidzi wa qala hadisun hasan. Jadi lewat hadis qudsi ini Allah subhanahu wa ta'ala dawuh man syaghalahul Qur'an wa zikri an mas'alati a'taituhu afdhala ma u'tiyas sa'ilin. Barang siapa yang disibukkan membaca Al-Quran dan dalam membaca tersebut orang tersebut itu ingat Allah Subhanahu wa ta'ala, yakni tadabbur, bisa tadabbur makna, bisa tadabbur lafaz-lafaznya, dan orang tersebut sampai tersibukkan dengan membaca Al-Quran bahkan sampai lupa untuk berdoa.
Maka ketika itu terjadi, maka Allah akan memberi lebih utama, lebih baik daripada orang-orang yang sedang berdoa. Kenapa demikian? Karena wa fadlu kalamillahi subhanahu wa ta'ala ala sairil kalam ka fadlillahi ta'ala ala khalqih. Karena keutamaan dawuhnya Allah Subhanahu wa taala itu tentu saja melebihi daripada napa niku makhluknya Allah Subhanahu wa taala. Maksudnya apa? Maksudnya karena kalamnya Allah itu tentu saja lebih baik daripada doanya para makhluknya Allah Subhanahu wa taala. Makanya ketika orang tersebut disibukkan dengan membaca Al-Qur'an terus sampai lupa tidak berdoa, itu ya oleh Allah itu diberi lebih unggul, diberi lebih baik daripada orang-orang yang sedang berdoa. Karena ketika kita mondok di pondok tahfidz itu memang biasanya ketika sedang fokus ngapalnya Al-Quran, membaca Al-Quran itu memang rata-rata itu lupa berdoa. Bahkan teman-teman itu ketika teman-teman tahfidz itu kadang-kadang itu lupa menghafal doa-doa. Sangke sibuknya menghafal Al-Quran, sangke sibuknya membaca Al-Quran. Terus pokoknya deres. Jadi tidak ada waktu kecuali untuk deres. Bahkan ya tidak sempat berdoa. Itu memang terjadi ketika kita ada di dunia Quran. Ketika ada kita di dunia pondok tahfidz Al-Quran. Jadi lek kon timbangane istighosah luwung ngaji, luwung deres. Timbangane ndonga luwung deres. Itu memang gitu. Memang begitu. Ketika kita ada di dunia Al-Quran, di dunia pondok tahfidz Al-Quran. Itu memang sering terjadi begitu. Makanya Allah sudah memberi janji. Ketika kamu repot atau sibuk membaca Al-Quran kok sampai lupa berdoa, sampai tidak koper berdoa, bukan berarti enggak mau boten, tetapi memang karena ya sibuk sampai sibuknya sampai sudah waktunya habis untuk menghafal Al-Quran, untuk nulis Al-Quran sampai tidak koper dungo. Itu Allah sudah menjanjikan kepada kita, Allah akan memberi sesuatu yang lebih baik daripada apa yang diminta orang-orang yang sedang berdoa. Ya karena ya dahulunya Allah tentu saja lebih mulia daripada permintaan kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Dan lagi Imam An-Nawawi juga memunculkan sebuah hadis, tentu saja ini tentang keutamaan orang yang membaca Al-Qur'an. Wan Ibnu Abbas radhiyallahu anhu maqal qala ngendika sapa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Dawuh Kanjeng Nabi, innal ladzi satuhune wong laisa kang ora ana iku fi jaufihi tetep ing dalem jero atine alladzi apa sayun suwiji-wiji minal Qur'ani saking Al-Qur'an iku kal baiti kaya omah al-kharibi kang rusak. Rawahu at-Tirmidzi wa qala haditsun hasan sahih. Di hadis ini Kanjeng Nabi menjelaskan kepada kita innalladzi laisa fi jawfihi syai'un minal Qur'an kal baitil kharibi. Sesungguhnya seseorang yang mana di dalam hatinya tidak ada hafalan Al-Qur'an sedikit pun, maka Kanjeng Nabi mengibaratkan kal baitil kharibi, hati tersebut seperti rumah yang rusak, rumah yang roboh. Makanya bagaimana mungkin kita bisa tenang ketika hati kita itu diibaratkan sebagai rumah yang rusak. Ketika rumah itu rusak, tentu saja penghuninya pun nggak akan tenang. Begitu juga hati kita. Ketika hati kita itu tidak ada lafal Al-Quran,
yang bersemayam di dalam dada kita, tentu saja hati kita akan merasa kosong, tidak nyaman, mencari kesibukan, mencari kesenangan, ke warung kopi, ke tempat-tempat yang di dalam perasaannya itu, sana senang, di sana ada kenikmatan. Tetapi ketika hati kita nggak ada Al-Quran, ya bisa jadi ketika kita ke suatu tempat yang mana itu membuat hati kita senang, tetapi ketika kita pulang, kita pasti akan gersah lagi, tidak enak lagi. Karena apa? Karena di dalam hati kita nggak ada Al-Quran. Tetapi ketika di dalam hati kita ada Al-Quran dan kita baca, kita resapi, kita maknani, kita tadabburi, tapi insya Allah itu akan menjadikan sebagai penawar hati kita. Karena banyak ayat-ayat yang menerangkan tentang bahwa Al-Quran itu ma huwa syifa wa rahmah lil mu'minin. Jadi memang Al-Quran itu adalah sebagai penawar hati kita. Bagaimana mungkin ketika hati kita nggak ada Al-Quran terus bisa menjadi obat? Kan tidak mungkin. Ketika hati kita itu diisi dengan Al-Quran, terus kita baca, kita maknani, kita tadabburi, insya Allah itu akan membuat hati kita tenang. Jadi sebenarnya kita itu orang Islam, nggak haruslah kita itu mencari kesenangan di luar Al-Quran. Ya tentu saja boleh-boleh saja lah, bolehlah kita itu sebagai orang Islam itu rekreasi atau ke gunung, ke pantai, tetapi tujuan kita adalah apa? Adalah untuk tadabbur alam atau untuk tafakkur. Kita ketika rekreasi kok untuk mencari kesenangan, ya kita rugi. Karena apa? Bisa jadi kita ketika rekreasi sudah kehilangan uang banyak, nyampe rumah uang habis, sumpah atau kemana? Padahal kita oleh Allah sudah disiapi Al-Quran yang mana ketika kita baca, kita tadabburi pasti akan membuat ketenangan di dalam hidup kita. Nah itu termasuk juga keutamaan atau karomah tentang Al-Quranul Karim. Dan lagi ada sebuah hadis lagi yang mana dipun riwayatkan saking Amr bin As radhiyallahu anhu anin Nabi sallallahu alaihi wasallam. Kala ngendika sapa Kanjeng Nabi, yuqalu bakal den paringi li sahibil Qur'ani maring wong kang duwe Al-Qur'an. Maksudnya ya yang dibaca, bukan yang punya mushaf. Sekarang kita banyak mushaf, tetapi ketika kita nggak kita baca, nggak akan memberi efek sama sekali. Karena apa? Karena perintahnya itu adalah iqra'ul Quran, bacalah Al-Quran, bukan belilah mushaf, bukan begitu. Iqra'ul Quran. Jadi bacalah Al-Quran. Jadi membaca di sini bukan berarti kita tuh dengan mata, bukan berarti begitu. Tetapi ketika kita mengucapkan atau melafalkan Al-Quran, itu sudah bermakna membaca Al-Quran. Jadi nggak harus kita pegang, nggak harus kita pegang Al-Quran terus wudu, nggak harus begitu. Pokok kita melafalkan Al-Quran, Bismillahirrahmanirrahim, Fatihah, itu sudah namanya membaca Al-Quran, walaupun kita tidak dalam keadaan megang Al-Quran. Itu yang harus kita paham. Dan tentu saja juga ada toto kromone barang, yakni ketika kita yang penting tidak dalam keadaan hadas besar, kita boleh membaca Al-Quran di mana saja dan kapan saja, nggak harus wudu mboten. Jadi Al-Quran itu bisa dibaca kecuali oleh orang yang sedang punya hadas besar. Tetapi ketika sedang hadas besar, maka itu kita diharamkan membaca Al-Quran.
Maksudnya bagaimana? Pokoknya melafalkan Al-Quran, entah itu Al-Fatihah, entah itu Yasin. Ketika kita hafal, kok kita ucapkan, dan ketika kita dalam kondisi hal besar, maka itu malah diharamkan. Tetapi ketika kita tidak dalam kondisi tersebut, maka kita boleh membaca di mana saja. Tetapi ketika kita pegang mushaf, maka kita juga harus diwajibkan mempunyai wudhu. Itu perbedaannya di situ. Tetapi ketika kita tidak pegang mushaf, maka kita boleh kita membaca kapan saja boleh. Yang penting tentu saja di tempat-tempat yang terhormat. Gitu. Itu ini Nabi tadi dawuh yuqalu li sahibil Quran iqra'u maca sira warataki lan munggah sira waratil lan maca alon-alon sira kama kunta kaya oleh ana sira iku turut tilu maca alon-alon sapa sira fid dunya ing dalam dunya. Fa inna manzilataka mongko setuhune panggonan sira iku inda akhiri ayatin ana ing dalem akhire ayat taqra'uha kang maca sira ing ayat rawahu Abu Dawud wa Tirmidzi wan Nasa'i hadisun hasan wa sahih. Jadi di hadis ini disebutkan bahwa ketika kita nanti di dalam akhirat, di akhirat nanti, maka kita disuruh untuk naik ke sesuatu yang sangat mulia, dan kita disuruh untuk membaca Al-Quran secara tartil seperti ketika kita membaca di dunia. Dan nanti tempat kita di akhirat itu akan ditempatkan seberapa banyak kita membaca Al-Quran. Ketika kita di dunia itu membaca Al-Quran itu banyak sekali, maka kita akan ditempatkan di surga yang mana derajatnya seperti banyaknya huruf yang kita baca ketika di dunia. Maka ketika kita di dunia itu banyak membaca Al-Quran, tentu saja kedudukan kita nanti di akhirat akan lebih tinggi daripada orang-orang yang kurang atau tidak membaca Al-Quran. Itu juga hadis yang menerangkan tentang keutamaannya orang yang membaca Al-Quran. Dan lagi wa'an Mu'ad bin Anas radhiyallahu anhu anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam qala ngendika sapa Kanjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam man utawi sapa wonge iku qira'a maca sapa man Al-Qur'ana ing Al-Qur'an wa amilalan nglakoni sapa man bima kelawan perkara fihi ing dalem Al-Qur'an albasa mongko nganggoake atau memakaikan sapa Allahu Allah walidayhi ing wong tuwa lorone man tajan ing kulo niku ya kopiah atau mahkota raja ya kulo yaumul kiamati ing dalem dina kiamat lauhu utawi padange tajan tadi kulo tadi mencorong iku ahsanu luwih bagus min dawi syamsi lu tinimbang saking padange sorote srengenge fi buyutid dunya ing dalem pira-pira omah ana donya fama dzannunkum mongko utawi apa iku dzannunkum nyono sira kabeh billazi kelawan wong amila kang ngamal sapa allazi bihadza kelawan iki ma fihi tadi. Rawahu Abu Dawud. Di dalam hadis ini Kanjeng Nabi dawuh man qara al-Qur'an wa amila bima fihi albasallahu walidayhi tajat yaumal qiyamah. Barang siapa yang membaca Al-Qur'an dan berusaha semaksimal mungkin
untuk mengamalkan apa yang ada di Al-Quran tersebut, maka albasallahu walidayhi tajan yaumal qiyamah, maka Allah akan memakaikan mahkota raja kepada orang tua kita. Jadi ketika kita niki di dunia kok mempeng anggene maos Al-Quran, itu yang mulia bukan cuma kita saja, tetapi orang tua kita nanti di yaumil qiyamah juga akan mendapat kemuliaan. Itu artinya diisyaratkan dengan Allah nanti akan memberikan mahkota raja kepada orang tua kita nanti di yaumil qiyamah. Itu pertanda apa? Pertanda bahwa ternyata membaca Al-Quran juga bentuk daripada birrul walidain. Ya, termasuk birrul walidain. Karena ketika kita rajin membaca Al-Quran, ternyata orang tua kita ikut dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala nanti di akhirat. Maka fama dhannukum billadzi amila bihadza. Maka bagaimana Anda menyangka bahwa ada amal yang lebih baik daripada ini? Itu apa? Itu menunjukkan bahwasanya membaca Al-Quran adalah sesuatu yang sangat mulia. Bahkan orang tua kita bisa jadi sudah meninggal, itu akan mendapat syafaat dari anak-anaknya yang rajin membaca Al-Quran. Makanya nggak salah ketika kita sebagai orang tua itu mendidik anak-anak kita atau menyekolahkan anak-anak kita supaya pandai cinta Al-Quran. Karena dengan demikian ketika kita sebagai orang tua, ketika anak kita itu rajin membaca Al-Quran, kita juga akan mendapat syafaatnya. Yakni apa? Yakni kita nanti sebagai orang tua akan ditempatkan di tempat yang mulia di akhirat nanti. Diibaratkan dengan apa tadi? Dengan orang tua tersebut akan dibagaikan mahkota raja kepada orang yang mempunyai anak rajin membaca Al-Quran. Itu juga bentuk syafaatnya Al-Quran. Jadi Al-Quran itu bisa mensyafaati bukan saja bagi yang membaca, tetapi juga bagi orang tua, orang yang membaca Al-Quran. Dan lagi Kanjeng Nabi dawuh, Iqra'ul Quran, Iqra'u maca sira kabeh Al-Qur'ana ing Al-Quran. Fa innallaha ta'ala mongko seduhune Allah Ta'ala iku la yu'adzibu ora bakal niksa sapa Allah qalban ing ati wa'a kang madai apa qalbun Al-Qur'ana ing Al-Qur'an. Wa inna hadzal Qur'an lan setuhune iki Al-Qur'an iku ma'dubatullahi panggonan oleh ditiki Allah. Faman mongko utawi sapa wangi iku dakhala mlebu sapa man fihi ing dalem ma'dubah fahuwa mongko utawi man iku aminun sentausa to aman. Waman lan utawi sapa wangi iku ahabbu demen sapa man Al-Qur'ana ing Al-Qur'an fal yabsyir monggo becik bunga sapa man. Dan lagi ini Nabi juga dawuh Iqra'ul Qur'an, bacalah Al-Qur'an. Itu bacalah Al-Qur'an. Mesti redaksinya itu membaca, bukan punya atau bukan hafal, saya bukan. Orang hanya hafal itu ketika tidak dibaca, maka juga tidak ada kehormatan untuk mereka. Gitu. Karena Al-Quran itu akan memberi syafaat kepada orang yang membaca. Yang membaca, bukan yang hafal, kan yang mempunyai mushaf, bukan, tetapi yang membaca.
Tetapi tentunya orang yang hafal Al-Quran tentu saja ya akan lebih banyak dalam membaca Al-Quran. Karena ketika proses penghafalan juga kan tentu membutuhkan banyak membaca. Tetapi yang dinilai adalah membacanya. Makanya Iqra'ul Quran. Bacalah Al-Quran. Karena fa innallaha ta'ala la yu'adzibu qalban wa al-Quran. Karena sesungguhnya Allah Subhanahu wa taala tidak akan menyiksa hati orang yang mana di dalam hati tersebut ada bacaan Al-Quran. Itu. Jadi ketika kita membaca Al-Quran sudah otomatis hati kita itu pasti akan tenang. Akan tenang itu sudah pasti. Sudah pasti. Karena kita sebagai orang muslim tentu saja itu tahu ya, yang membuat hati kita itu gundah gulana dipastikan atau dapat dipastikan itu pasti karena apa? Karena banyak melanggar perintahnya Allah Subhanahu wa taala. Termasuk apa ya? Termasuk menyia-nyiakan waktu kita. Itu waktu kita pergunakan secara percuma, yang akhirnya pekerjaan terbengkalai akhirnya sumpah. Sudah pasti itu, sudah pasti. Pokoknya setiap kesusahan yang ada di diri seorang muslim itu dapat dipastikan ya karena kemaksiatan kepada Allah Subhanahu wa taala. Dan ketika di dalam hati kita ada Al-Quran, ada bacaan Al-Quran, maka Allah menjamin tidak akan menyiksa hati kita. Tegese nopo? Tegese hati kita nggak akan sumpek ketika kita banyak membaca Al-Quran. Wa inna hadzal Qur'an ma'tubatun, dan ini Al-Quran adalah tempat untuk mendidik Allah Subhanahu wa taala kepada kita. Karena apa? Karena di dalam Al-Quran kan banyak petunjuk-petunjuk, banyak cerita iktibar kepada kita. Itu makanya wa innahal Quran itu maktubatun. Jadi Al-Quran adalah tempat untuk mendidik Allah kepada kita. Faman dakhala fihi fahuwa aminun. Maka ketika kita masuk dalam didikannya Allah, tentu saja kita akan aman. Kita pasti aman, pasti sentosa ketika kita benar-benar berpegang pada Al-Quran. Wa man ahabbal Qur'ana falyabshir. Dan ketika kita sakit cinta kepada Al-Quran, maka ya berbahagialah. Itu berbahagialah. Itu adalah hadis-hadis yang mana menerangkan tentang keutamaan Al-Quran. Ya. Sebenarnya banyak sekali, cuman Imam An-Nawawi cuman menampilkan sebagian saja. Jadi intinya dengan kajian ini semoga kita dapat lebih semangat dalam membaca Al-Quran, lebih semangat dalam mengkaji ilmu-ilmu Al-Quran, lebih semangat dalam menggali apa yang ada di dalam Al-Quran. Karena Al-Quran itu ketika kita baca saja itu akan mendapatkan banyak fadilah, apalagi ketika kita mau bertadabbur atau mengambil manfaat daripada ilmu-ilmu tersebut. Semoga dengan kajian ini kita oleh Allah diberi syafaatnya Al-Quran. Amin amin ya rabbal alamin. Maka dan semoga bisa bermanfaat. Wal afu minkum. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.